Halo guys, welcome back to my YouTube channel Ardelia Nazwa. Hari ini aku akan membahas terkait culture shock di dunia perkuliahan. Culture shock dunia perkuliahan yang pertama. Mahasiswanya pada aktif-aktif banget dan jago public speaking. Itu betul banget, bener-bener aku rasain. Karena ceritanya waktu itu lagi musyawarah besar pemilihan ketua kelompok besar. Dan di sana pastinya banyak calon-calon pemimpin yang super keren banget. Dan juga jago public speakingnya. Aku yang dulu siswa biasa-biasa aja, tuh bener-bener culture shock banget. Kayak, bisa nggak ya gue kayak mereka kayak gitu. Aku sempat down juga, tapi itu nggak lama karena aku justru termotivasi untuk bisa suatu hari seperti mereka. Next, culture shock yang kedua. Karena aku itu kuliah di kampus yang tahun pertamanya itu belajar lagi pendidikan kompetensi umum atau materi-materi dasar di SMA seperti kimia, fisika, biologi, itu kita belajar lagi. Jadi di satu pertemuan sekitar 1 jam 40 menit kita belajar materi tersebut yang materinya tuh kira-kira 7 bab kalau di SMA. Karena hal inilah mahasiswa itu jadi mikir ulang untuk izin nggak kuliah karena hal yang kurang urgent ataupun bahkan bolos, karena ketika kita nggak masuk kelas tersebut kita harus belajar mandiri tanpa penjelasan dosen dan itu bikin bingung banget, ataupun kita harus bikin jadwal untuk kuliah pengganti ke kelas lain. Culture shock yang ketiga, susah dapat nilai tinggi karena beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah karena materinya yang padat dan juga target SKS yang kita kejar. Kemudian faktor lain adalah karena sistem ujian yang ketat. Kenapa ketat? Karena ini biasanya kebijakan masing-masing kampus dan juga masing-masing mata kuliahnya. Ada beberapa mata kuliah yang super ketat dan itu tuh ujiannya paper dan pengawasnya tuh bisa 2-3 pengawas. Dan kalau kalian mencurigakan, ketahuan kalau kalian berbuat curang seperti mencontek misalnya, kalian bisa auto dapat nilai E atau nggak lulus mata kuliah tersebut. Culture shock yang keempat. Nah, culture shock yang keempat ini belum tentu semua mahasiswa baru itu ngalamin, tetapi aku sendiri yang mengalami. Jadi, di awal semester 1 itu setelah selesai ospek, kan kita masuk nih pertemuan pertama di perkuliahan. Dan di awal-awal itu masih dijelaskan kontrak kuliah dan juga hal-hal yang lain. Dan di minggu kedua perkuliahan, di mana kita sudah efektif belajar, di situ aku mulai merasa stres karena aku belum terbiasa dengan habits belajar sebelum kuliah dan setelah perkuliahan. Buat teman-teman yang udah punya kebiasaan baik untuk belajar sebelum masuk ke dalam kelas dan juga kebiasaan review setelah kita selesai belajar di kelas, aku ucapin good job karena kebiasaan tersebut pasti akan berguna banget di perkuliahan nanti. Culture shock yang kelima. Culture shock yang kelima adalah aktif di kelas adalah kebutuhan. Yaps, betul banget. Jadi kita harus benar-benar memahami komponen penilaian dari setiap mata kuliah yang ada. Contohnya mata kuliah biologi dasar, untuk penilaian UTS 30% bobotnya. Untuk nilai UAS 30%, tugas mandiri 10%, dan 30% adalah nilai keaktifan mahasiswa di kelas. Jadi ketika kalian dapat nilai UTS 100, nilai UAS juga bagus, kemudian rajin mengumpulkan tugas mandiri, tapi kalian tidak pernah aktif di kelas, kalian tidak akan bisa mendapatkan nilai mutu A untuk mata kuliah tersebut. Paling tinggi adalah AB ataupun B. Culture shock yang keenam. Culture shock yang keenam ini yang paling bikin aku shock ketika aku masuk perkuliahan, karena di kampusku itu tidak ada sistem remedial ujian, Dimana kita harus benar-benar maksimalin nilai UTS UAS kita. Dan waktu itu aku mengandalkan nilai tugas mandiri, nilai tugas kelompok semaksimal mungkin in case nilai UTS atau UAS aku kurang maksimal. Next, culture shock yang ketujuh. Culture shock yang ketujuh ini terkait mencari teman.
Dimana ada beberapa orang yang bilang katanya mencari teman di perkuliahan itu susah, Kak. Dan yang aku rasain adalah kalau kalian mau mencari teman di perkuliahan itu sebenarnya mudah. Asalkan kalian bisa suportif dan juga kalian mau berbaur. Culture shock yang ke-8. Jarak waktu antar mata kuliah. Ini tuh biasanya dialami oleh mahasiswa-mahasiswa pulang pergi yang rumahnya tuh lumayan jauh dari kampus. Aku langsung ambil contoh aja. Misalkan suatu hari itu ada 2 mata kuliah. Mata kuliah yang pertama jadwalnya di jam 8 sampai jam 10 pagi. Dan mata kuliah yang kedua ini mulainya jam 3 sampai jam 5 sore. Nah, di antara kedua mata kuliah tersebut kan ada gap waktu. Mahasiswa pulang pergi ini biasanya tuh harus menunggu di kampus, entah itu di kantin atau mungkin ke perpus dan sebagainya. Tak jarang nih, ketika kita sudah menunggu mata kuliah selanjutnya, di sore hari itu ternyata tiba-tiba mata kuliah tersebut yang tadinya offline jadi online, dan itu bener-bener nyesek banget untuk mahasiswa pulang pergi. Culture shock yang ke-9. Culture shock yang ke-9 ini aku alamin karena culture shocknya adalah susah masuk organisasi. Dan ini penyebabnya adalah karena aku saat SMA ini kurang aktif berorganisasi. Hanya masuk ekskul untuk sebagai anggota saja, tidak sebagai pengurus. Dan aku juga baru tahu ternyata di kampus itu begitu besar, begitu banyak peluang yang bisa kita ambil untuk masuk organisasi yang keren-keren dan juga bergengsi. Dan setelah aku mendaftar berbagai organisasi, UKM, kepanitiaan, dan setelah aku menerapkan strategi agar lolos, agar bisa bersaing dengan pendaftar lain, alhamdulillah akhirnya aku lolos juga di 2 UKM yang aku inginkan. Dan UKM tersebut merupakan salah satu UKM yang bergengsi yang ada di kampusku. Dan ya, memang benar, pengalaman adalah guru yang terbaik. Culture shock yang ke-10. Last but not least, culture shock yang ke-10 adalah kita harus bisa memanage waktu sebaik mungkin. Apalagi 1 minggu sebelum ujian, dimana di sana banyak tugas akhir, presentasi, kemudian harus nyicil untuk UTS ataupun UAS. Apalagi kalau misalkan ada tugas organisasi, kepanitiaan, rapat, apalagi kalau kita mau ikut lomba dan sebagainya, dan kerjaan di kosan kayak nyuci, nyetrika itu belum kelar. Kalau kita gak bisa memanage waktu, kita gak bisa ngatur skala prioritas dengan baik, maka yang ada kita burn out seperti itu. Wait. Jadi setelah 10 culture shock di dunia perkuliahan tadi, ada gak sih Kak tips and trick untuk menyambut dunia perkuliahan nanti, untuk mempersiapkan mahasiswa baru dalam perkuliahan nanti? Tentu ada, udah aku persiapkan. Tapi untuk hal-hal yang perlu dipersiapkan mahasiswa baru sebelum perkuliahan akan aku bahas di part 2. Nantikan video selanjutnya di channel Ardelia Nazwa. Thanks for watching and see you!